Saat ini kita bersama dengan anggota Bawaslu Kota Bau, Pak Yusran El Fargani. Sekarang sudah masuk tahapan pencalonan yang akan dibuka pada tanggal 1 Mei oleh KPU Bau. Gimana Bawaslu melihat hal tersebut? Ya, pencalonan, sekarang kita berada di tahap pencalonan ya. Sekarang sudah dibuka pendaftaran pencalonan, itu juga kita juga sudah lakukan pengawasannya kepada KPU agar KPU menyampaikan informasi mengenai pencalonan itu secara terbuka kepada publik melalui media sosial, melalui pengumuman-pengumuman resmi, media-media yang dikelola KPU, dan itu sudah dilakukan oleh KPU, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk di tahapan berikutnya, yaitu pengajuan pengajuan bakal calon ya, antara tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei. Nah, Bawaslu dalam tugasnya sebagai pengawas pemilu diberi amanah oleh undang-undang untuk mengawasi tahapan ini ya. Nah, apa yang diawasi Bawaslu? Bawaslu memiliki fokus-fokus pengawasan terkait dengan tahapan ini. Yang pertama ya, karena tugas Bawaslu ini selain mengawasi juga melakukan pencegahan ya. Pencegahan yang kita sudah lakukan itu adalah kita sudah menghimbau kepada kawan-kawan KPU, kepada kawan-kawan partai politik agar senantiasa melakukan tahapan ini, menyelenggarakan tahapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada penyelenggara pemilu, kepada KPU, kepada peserta pemilu agar menghindarkan diri dari potensi-potensi terjadinya pelanggaran ya. Baik itu pelanggaran administrasi yang terkait dengan tata cara prosedur dan mekanisme, pelanggaran tindak pidana pemilu ya, maupun pelanggaran kode etik. Nah, ini semua kita sudah sampaikan kepada kawan-kawan yang stakeholder yang berhubungan dengan tahapan ini. Nah, antara tanggal 1 Mei sampai 14 Mei itu kawan-kawan peserta pemilu akan mengajukan dokumen pencalonan ya. Ada dua model yang diajukan oleh kawan-kawan peserta pemilu ini. Yang pertama adalah melalui sistem informasi pencalonan melalui Silon, dan yang kedua itu ada dokumen dalam bentuk fisik yang akan di-store ke KPU. Nah, terkait dengan dokumen pencalonan ini, Bawaslu juga akan melakukan pengawasan ya. Terkait dengan satu yang akan Bawaslu awasi itu adalah keterpenuhan syaratnya ya, apakah syarat-syarat pencalonannya sudah lengkap atau tidak ya. Kemudian yang kedua adalah kebenaran dokumen-dokumennya ya, itu akan menjadi fokus-fokus pengawasan Bawaslu ya. Nah, kalau kemudian saat kami melakukan pengawasan kami menemukan ada dugaan ketidakpatuhan terhadap prosedur ya, itu kemudian kami akan menyampaikan kepada KPU atau kepada peserta pemilu untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen ini ya. Kalau bagi KPU ya, itu harus segera ditindaklanjuti kalau Bawaslu memberikan saran perbaikan. Kenapa? Kalau saran perbaikannya itu kemudian tidak ditindaklanjuti KPU ya, maka kemudian Bawaslu sesuai dengan kewenangannya bisa menjadikan hal tersebut sebagai dugaan pelanggaran untuk kita proses dalam sesuai dengan prosedur tata cara mekanisme yang ada. Dan kepada peserta pemilu, jikalau kemudian dokumen-dokumen itu tidak memenuhi syarat, tidak lengkap, tidak absah ya, karena yang kita akan periksa juga itu Bawaslu itu akan konsen satu kelengkapan, yang kedua keabsahan ya, mungkin saja lengkap tapi tidak absah ya, tidak benar ya, tidak valid datanya, atau kemudian ada terindikasi dokumen-dokumennya itu tidak benar ya, itu juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Nah, ini kemudian kita sampaikan kepada peserta pemilu untuk kemudian dilakukan perbaikan. Kenapa? Kalau terkait dengan dokumen palsu, ini dia berpotensi masuk dalam tindak pidana pemilu. Nah, itu diatur di pasal 520 Undang-Undang 7 2017. Nah, ini yang kita harapkan agar kawan-kawan peserta pemilu menghindari ini, jangan sampai kemudian diproses dalam tindak pidana pemilu karena adanya aktivitas-aktivitas yang melanggar regulasi yang ada ya. Saya kira itu di tahapan ini ya, kita menghimbau terus, kita mengedepankan pencegahan lah. Bawaslu itu sekarang kita mengedepankan pencegahan. Kemudian kalau pencegahannya kita sudah lakukan secara maksimal tapi juga kemudian tidak diindahkan, maka tidak ada jalan lain, Bawaslu harus melakukan langkah berikutnya, itu kita melakukan penindakan atau
penegakan hukumnya. Saya kira seperti itu. Nah, ini kan terkait dengan tadi pencegahan. Ya. Apakah nantinya Bawaslu akan memonitor secara detail satu persatu administrasi itu, ataukah Bawaslu menunggu laporan dari masyarakat? Siap, ya, saya kira begini ya. Bawaslu akan diberi akses silon, ya. Jadi semua dokumen-dokumen calon yang masuk melalui silon itu juga masuk ke Bawaslu. Ya. Bawaslu memiliki akses untuk mengawasi dokumen itu melalui silon. Nah, kami akan melakukan pencermatan dan pengawasan by silon itu ya. Semua dokumen kami akan awasi. Setelah itu kemudian kalau kami melihat ada indikasi ya yang tidak lengkap, yang tidak absah ya, itu kami akan sampaikan kepada yang bersangkutan maupun kepada penyelenggara teknisnya kepada KPU untuk dilakukan penanganan yang terukur sesuai dengan tingkat kesalahan dia. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan ancaman pidana tadi itu, ancamannya pidananya sampai Sampai saya lihat, jangan sampai saya salah ya. Pasal 520 ya, saya bacakan di sini biar tidak salah ya. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, atau untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di pasal 254 dan pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Itu undang-undang mana ya? Undang-Undang 7 2017 di pasal 520 Tentang pemilu. tentang pemilihan umum ya. Saya kira jelas sekali diatur di sini, dan ini kita juga sudah sampaikan kepada parpol ya, kepada peserta pemilu agar menghindarkan diri dari sini ya. Nah, dan Bawaslu dalam kapasitas kewenangan yang melakukan pengawasan, kita akan awasi terus ini. Ya. Nah, apakah itu dampaknya secara personal atau juga bisa secara institusional kepada partainya? Dia di sini objek itu setiap orang. Ya, berarti Ya. personal ya. Personal, bisa personal, juga bisa siapapun pelakunya. Nah, gitu ini akan karena dia objeknya itu setiap orang. Kira-kira seperti itu.